Ya, baik, shalom. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pengakuan iman rasuli dan kita sedang ada pada poin yang keempat, yaitu yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan ini saya bagi dua ya. Yang pertama yang menderita sengsara, nanti yang kedua baru di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi bagian pertama ini yang menderita sengsara juga masih ada poin-poin kecilnya. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu Yesus menderita sepanjang hidupnya. Lalu yang kedua ini adalah membahas penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Jadi hari ini kita bahas penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani ini tempat di mana Kristus menderita mulai mencapai puncaknya sebelum penyaliban, dan ini adalah penderitaan fisik yang hebat, juga penderitaan secara rohani, secara batiniah itu sangat hebat. Getsemani sendiri, kata Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Jadi mungkin menarik juga bahwa disitulah minyak diperas ya. Dan itu mungkin menjadi suatu gambaran simbolis bahwa Kristus juga diperas di sana sampai menderita secara hebat. Nah, di Taman Getsemani itu Yesus menderita apa saja? Pertama adalah bahwa kita melihat ada tekanan jiwa yang sangat berat. Nah, ini bukan penderitaan fisik, tapi penderitaan di dalam jiwanya. Nah, coba kita lihat Matius 26, 37. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar, 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, ini adalah gambaran tekanan jiwa yang Yesus alami di Getsemani dengan sangat hebat. Ya, dikatakan mulailah dia merasa sedih. Lupestai di dalam bahasa aslinya, dan kata lupe itu berarti menunjukkan duka cita yang sangat dalam, sangat menusuk sampai di dalam batinnya. Lalu di dalam ayat 37 bagian akhir dikatakan dia merasa sedih dan gentar. Ademonein dan ademonein ini itu di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai great distress. Jadi dengan kata lain dia sedang mengalami suatu stres yang besar sekali. Ya, stres yang besar sekali, dan ini menunjukkan suatu kegoncangan jiwa. Beberapa terjemahan Alkitab menerjemahkan trouble distress. Jadi kegoncangan jiwa yang hebat. Dan ini menunjukkan bahwa sisi lain, kita seringkali melihat penderitaan Yesus hanya penderitaan fisik. Tapi ternyata ada penderitaan suatu stres yang besar sekali di dalam jiwa Yesus. Di ayat 38 dia bilang, hatiku sangat sedih. Ya. Dan saudara-saudara, kata sedih di sini ya, hatiku sangat sedih itu perilipsos. Peri itu artinya mengelilingi, meliputi, dan lupos itu artinya duka cita. Jadi duka cita seperti mengelilingi hatinya dari sisi bahasa aslinya ya. Nah, dan karena itu kita bisa melihat ini penderitaan batin yang sukar untuk dibayangkan. Lalu dia bilang seperti mau mati rasanya. Maka dari situ beberapa penafsir mengatakan bahwa sepertinya rasa tekanan di dalam jiwa Yesus itu suatu tekanan atau duka cita yang setara dengan kematian. Ya, atau sebuah tekanan jiwa yang dapat mematikan seseorang. Dan itu jelas menunjukkan suatu penderitaan yang sangat hebat. Dan ini sejajar dengan Mazmur pasal 42. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Nah, pertanyaannya adalah bahwa mengapa Yesus mengalami semacam stres yang begitu hebat di dalam jiwanya? Apa yang menyebabkan?
Nah, ada beberapa hal. Pertama, bahwa itu bisa menjadi antisipasi menanggung murka Allah. Karena Yesus tahu bahwa dia sedang atau dia segera akan menanggung murka Allah bagi seluruh dunia. Sekarang ini loh ya, kalau saya misalnya Tuhan, saya tetapkan siapa bikin atau melanggar peraturan saya ditempeleng 100 kali. Maka Pak Yos melanggarnya harus 100 kali. Kalau Pak Antonius mau tanggung dosanya Pak Yos, maka Pak Antonius harus ditampar 100 kali. Tapi Bapak di belakang juga melanggar. Maka Bapak juga harus 100 kali. Maka Pak Antonius mau juru selamat 2 orang ini mesti 200 kali. Lalu Bapak belakang juga. Kalau begitu Pak Antonius harus tanggung 300 kali. Nah, bayangkan bahwa sekarang kalau ada 5.000 orang saja, mampuslah Pak Antonius. Ya kan? Satu orang itu harus menanggung murka Allah terhadap semua manusia. Nah, artinya itu bisa bayangkan bahwa, waduh, kalau saya hanya tanggung satu orang saja sudah berat. Apalagi saya tanggung seluruh dunia, maka di situ memang wajar untuk kegoncangan seperti itu. Saudara, di dalam perjanjian lama, biasanya murka Allah itu digambarkan sebagai minuman. Jadi ada satu cawan, lalu di dalamnya isi murka. Jadi kalau kamu minum cawan itu artinya kamu terima murkanya. Itu bahasa simbolis. Sekarang coba lihat Matius 26. Ya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu. Cawan apa? Cawan murka Allah. Murka Allah ada di dalam cawan itu. Yesaya 51. Terjagalah, terjagalah. Bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Atau Yeremia 25, beginilah firman Tuhan Allah Israel, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah. Jadi saudara bayangkan manusia berdosa, Tuhan taruh murkanya di dalam cawan itu. Dalam cawan itu orang lagi tahu sekian ribu tahun dari semua manusia diisi situ dan sekarang harus Yesus meminumnya. Nah, itu bayangkan pada murka Allah itu membuat kegentaran luar biasa. John Calvin tuh bilang begini, waktu itu di Getsemani itu Yesus sedang melihat tsunami dari jauh. Tsunaminya seperti sudah tinggi dan beberapa saat lagi akan mengenai dirinya. Dan melihat tsunami yang datang beberapa waktu itu membuat dia gentar. Ya, dan membuat dia betul-betul ketakutan di Taman Getsemani. Yang kedua, juga yang tidak kalah hebatnya sebagai antisipasi dari keterpisahan dengan Bapa. Saudara-saudara, Yesus tidak ada pribadi yang begitu dekat dan begitu saling mengasihi seperti Bapa dan Yesus. Dari kekekalan, ini mungkin gambaran pendeknya begini. Kalau saudara sudah tidak cinta sama istri, pisah juga nggak apa-apa ya. Lebih cepat lebih baik ya. Tapi kalau saudara saling mencintai 2 orang dan dipaksa berpisah, wah itu menderitanya luar biasa. Biasanya kalau yang pernah putus cinta itu bisa merasakan sedikit dari penderitaan ini. Tapi tidak ada 2 pribadi di semesta ini yang punya hubungan kasih itu lebih daripada Yesus dan Bapa. Ya. Berulang kali dikatakan bahwa Bapa mengasihi aku dengan suatu kasih ilahi. Begitu juga Yesus. Dan sekarang saudara, di atas kayu salib nanti harus ada perpisahan itu. Eli, Eli lama sabatani. Kenapa harus berpisah Pak? Karena begini, Allah itu suci. Kalau Allah itu suci, waktu di atas kayu salib nanti, Yesus itu berdiri di pihak orang berdosa. Maka Allah yang suci tidak mungkin bersatu dengan orang berdosa. Maka harus terjadi perpisahan. Ingat konsekuensi dosa di Taman Eden? Allah mengusir Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Allah yang kudus tidak bisa bersekutu dengan dosa. Kalau Yesus mau menanggung dosanya orang, maka dia harus menanggung perpisahan itu. Dan rupanya saudara, perpisahan itu sangat menyakitkan. Menarik sekali, ada penafsir bilang begini. Waktu tangan dan kaki Yesus dipaku, pasti dia teriak. Tapi Alkitab tidak tulis bilang, lalu berteriaklah Yesus ketika tangan dipaku. Tidak. Tapi pada waktu Bapa meninggalkan dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Artinya itu penderitaan yang jauh lebih hebat daripada ini. Nah, Yesus sudah membayangkan beberapa jam lagi Bapa akan meninggalkan dia. Dan itu
membawa kegoncangan yang hebat di dalam jiwanya. Thomas Schreiner bilang begini, Yesus yang selama kekekalan hidup dalam persekutuan yang sempurna, penuh kasih, tidak terputus dengan Bapa, kini berdiri di ambang pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya dalam seluruh keberadaannya. Ditinggalkan, dipisahkan, dikucilkan dari hadirat Bapa demi menanggung dosa manusia. Inilah bagian dari kengerian Getsemani yang tidak dapat diukur dengan kata-kata. Ya. Dan sekaligus yang ketiga, ini menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sejati. Bahwa dia begitu takut dan stres, itu menunjukkan dia sungguh-sungguh manusia. Sebagai manusia sejati, dia memiliki jiwa yang dapat merasakan takut, ngeri, dan sedih. Jadi saudara, Yesus saja takut dengan murka Allah atas dosa. Saya pernah baca di Facebook ada orang bilang begini, orang Kristen itu modalnya harap gampang, maunya juru selamat saja. Kalau kami orang Islam, kami yang berbuat, kami yang bertanggung jawab. Jadi kalau saya memang harus dihukum di neraka, saya akan menerima hukuman itu dengan lapang dada. Lalu saya komentar, ya kamu terima dengan lapang dada sampai dadamu bolong. Kenapa? Yesus saja ketakutan luar biasa terhadap murka Allah. Kalau kamu sampai tidak takut, mungkin kamu belum mengerti murka Allah itu seperti apa. Makanya kamu gak takut. Tapi Yesus mengerti murka Allah itu seperti apa. Karena itu saudara, penderitaan batin Yesus di Taman Getsemani itu secara teologis mempunyai makna. Makna teologisnya, pertama itu membuktikan kemanusiaan Yesus yang sejati. Getsemani adalah bukti terkuat bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Dia bukan manusia jadi-jadian. Dia bukan manusia setengah dewa, bukan. Itu betul-betul manusia. Karena itu dia bisa merasakan beban ketakutan duka cita yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua saudara, ini membuktikan kesungguhan penebusan. Tekanan jiwa itu menunjukkan penebusan itu tidak mudah bagi Kristus. Ya, dia membayar harga sesungguhnya dengan seluruh jiwanya. Dan yang ketiga, itu menjadi dasar penghiburan bagi orang percaya. Di dalam Ibrani 4, dia bilang begini, imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan kata ini, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia pernah sedih, maka waktu kamu sedih dia mengerti. Karena dia pernah sakit, maka waktu kamu sakit dia mengerti. Karena dia pernah dikhianati, maka waktu kamu dikhianati dia mengerti. Coba kalau kamu habis ditipu orang, lalu Yesus bilang, sabar anakku, memang saja kau ngomong gitu aja ya, tidak pernah rasa. Tapi kita nggak ngomong, kenapa? Karena yang lebih daripada penipuan, yaitu pengkhianatan pun dia sudah alami. Tingkat stres paling tinggi dia pernah alami. Karena itu kalau stresmu masih sedang-sedang, masakan dia tidak mengerti stresmu? Tingkat stres paling hebat itu sudah dia alami. Karena itu dia bisa merasakan tingkat stres manusia paling besar. Dan karena itu dia bisa menolong mereka yang pernah mengalami stres paling hebat. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya kan? Kalau begitu sebenarnya saudara, stres besar pun ternyata tidak membuat dia berbuat dosa. Karena itu tidak ada alasan bahwa saudara tertekan jiwanya secara hebat lalu berdosa. Ada kemungkinan bahwa tekanan jiwa paling berat pun masih bisa membuat seorang hidup sejalan dengan yang Tuhan mau. Ya, karena itu saudara-saudara yang hari ini stres, datanglah kepada Tuhan. Ya, nah, kalau KKR begitu kan. Nah, ya. Oke, itu penderitaan pertama di Getsemani. Yang kedua, Yesus mengalami penderitaan yang kedua itu adalah kesendiriannya yang menyiksa. Ketika dia mau masuk Getsemani, dia bawa murid-muridnya 11 orang. Karena Yudas tidak sama-sama lagi, ya. 11 orang ini, lalu dia pilih 3 orang
yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus, 3 orang yang cukup dekat dengan dia, lalu masuk ke sana dan dia minta supaya mereka berjaga-jaga dengan dia. Tapi ternyata murid-muridnya ini gagal. Ya, Matius 26. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan dia mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, beban psikologis itu yang besar, minimal bisa tertolong kalau ada teman ya. Tapi Yesus sudah mengalami tekanan sebesar itu, ternyata teman-teman yang diharapkan bisa berjaga-jaga dengan dia pun ternyata juga tidak bisa. Dan itu bukan terjadi hanya 1 kali, bahkan terjadi sampai 3 kali. Di ayat 43. Dan ketika dia kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu dia datang pada murid-muridnya dan berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. 3 kali mereka tetap meninggalkan dia. Berarti dalam penderitaan jiwa atau batin yang begitu hebat, dia harus menanggung beban sendiri. Orang-orang yang dekat sekian lama diharap bisa menemaninya, ternyata lebih memilih tidur daripada menemani guru mereka. Markus memberikan satu detail, Markus 14 ayat 40. Dan ketika dia kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan padanya. Lalu ada penafsir bilang begini, Yesus berdiri di hadapan mereka dengan penderitaan yang luar biasa. Dan mereka tidak memiliki satu kata pun untuk diucapkan kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul menanggung seluruh penderitaan batin seorang diri. Apakah ini kebetulan saja? Tidak. Ini sebenarnya jawaban terhadap nubuatan. Yesaya 63. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Ya, tidak ada yang menemani. Jadi rupanya sebelum salib saja murid-murid sudah hilang. Padahal Petrus bilang, aku siap mati dengan engkau. Ya, saya pernah khotbah, saya bilang begini. Yesus itu mati disalib dengan 2 penjahat. Ditemani 2 penjahat. Itu ironis. Harusnya ditemani 2 murid. Ya kan? Harusnya ditemani 11 murid. Kan begitu kan? Tapi kalau tidak ada 11, 2 saja. Dan siapa 2 murid yang paling layak menemani Yesus? Satu mesti Petrus. Karena apa? Petrus bilang, aku siap mati. Yang satu lagi, Thomas. Karena Thomas juga pernah bilang begini, marilah kita pergi dan mati bersama-sama dengan dia. Jadi harusnya Yesus mati itu ditemani Petrus dan Thomas. Tapi hilang semua. Ya, hilang semua sampai dia harus ditemani oleh penjahat. Saudara, biasanya kalau orang Roma menyalibkan satu rombongan penjahat, biasanya yang ditaruh paling tengah itu adalah kepala penjahatnya. Anak buahnya di pinggir. Dan kalau Yesus ditaruh di tengah, itu artinya dia dianggap seperti kepala penjahat. Jadi saudara bayangkan bahwa semua muridnya tuh hilang. Tidak ada satu pun menemani dia. Dan betul-betul dia mengalami penderitaan sendiri. Adakah saudara yang merasa sedang menderita dan sendiri? Adakah saudara yang merasa menderita karena kesepian? Jangan juga khawatir. Kenapa? Karena Yesus pernah mengalami kesepian yang maksimal. Oke, sekarang saudara. Kalau saudara sudah kesepian dan menderita, semua sahabat tinggalkan, masih syukur ada Tuhan Allah kan? Tapi ternyata nanti di puncak lagi Tuhan Allah, Bapa juga pergi. Maka dia teriak, Eli, Eli lama sabatani. Sahabat-sahabatnya juga tidak ada. Allah Bapa pun meninggalkan. Kalau saudara menderita hebat, asal Tuhan masih bersama saudara, masih lumayan kuat. Tapi kalau manusia tinggalkan Tuhan, tinggalkan juga. Wih, mampuslah kita ya, kelar hidup lu ya. Tapi
Itulah yang dialami Yesus. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara sayang, ya ingatlah, jangan putus asa. Kenapa? Karena dia yang pernah mengalami hal itu, dia pernah melewatinya. Dia mengerti setiap tetesan air mata dan penderitaan karena kesendirian. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah dia berkeringat darah. Coba lihat Lukas 22. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menarik sekali saudara, Matius tidak catat ini, Markus tidak catat ini, Yohanes tidak catat ini, hanya Lukas. Mengapa Lukas catat ini? Karena Lukas itu dokter. Dan dia tertarik kepada fenomena fisik. Kolose 4 ayat 14 bilang, tabib Lukas. Lukas itu tabib. Karena itu saudara baca, Lukas selalu memberikan identifikasi fisik yang lebih detail. Waktu Petrus potong telinganya hamba imam besar, Matius bilang, potong telinganya. Markus bilang, potong telinganya. Hanya Lukas yang bilang, potong telinga kanannya. Matius bilang, ada orang kena kusta. Markus bilang, ada orang kena kusta. Hanya Lukas yang bilang, penuh kusta. Ada orang, Matius bilang, mati seorang yang mati tangannya. Mati sebelah tangannya. Markus juga sebelah tangannya. Hanya Lukas yang bilang, mati sebelah tangan kanannya. Tangan kanan. Jadi Lukas berikan detail. Nah kali ini saudara, Lukas itu tertarik pada fenomena fisik. Maka hanya dia yang laporkan bahwa di Taman Getsemani peluhnya menjadi titik-titik darah. Nah saudara, perhatikan ayat ini. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Kata ini Hosei tromboi haimatos. Haimatos itu darah, tapi di sini kata Yunaninya tromboi, dari trombosis itu ya. Dan tromboi ini itu lebih tepatnya bukan titik-titik, tapi gumpalan-gumpalan. Jadi rupanya yang keluar itu bukan hanya titik-titik, gumpalan-gumpalan darah. Itu keluar bersama keringatnya Yesus. Ya, coba lihat seorang ahli ini, Darrell Block, dia bilang begini. Penggunaan kata tromboi oleh Lukas sangat signifikan dari sudut pandang medis. Kata ini dalam literatur Yunani klasik digunakan secara konsisten untuk menggambarkan gumpalan darah. Next. Bukan sekedar sedikit semburat warna merah. Bukan, itu betul-betul gumpalan darah keluar. Dan ini menunjukkan bahwa gumpalan darah yang keluar itu cukup besar sampai menetes bersama dengan keringat. Nah ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya sebuah fenomena gejala medis. Dan di dalam dunia medis ini dikenal sebagai hematihidrosis. Hematihidrosis itu kondisi medis yang langka, tapi dikenal di dalam dunia medis. Nah, sekarang saya bahas beberapa hal. Pertama, bagaimana hematidrosis itu terjadi? Ini secara medis. Kenapa bisa terjadi? Nah, kita ingat bahwa tubuh kita itu punya pembuluh-pembuluh kapiler yang halus dan melingkar di kelenjar-kelenjar keringat kita di bawah permukaan kulit. Dan saudara-saudara, dalam kondisi tekanan psikologis yang hebat, maka kapiler-kapilernya pecah di bawah kulit. Begitu dia pecah, ya, lalu akhirnya pembuluh-pembuluh kapiler itu karena konstruksi dia pecah dan darah keluar dari ke kulit ini. Saudara pernah stres sampai pembuluh darah pecah? Belum ya? Artinya stres saudara masih normal, masih ringan itu loh. Tapi kalau stres sampai pecah, sampai tahu-tahu keringat keluarnya jadi darah, itu tingkat stres yang luar biasa. Dan mungkin ini langka ya. Sangat jarang. Karena itu saya cukup yakin bahwa stres-stresnya saudara
belum sestres Yesus. Karena itu, kalau saudara stresnya masih kecil, lalu lari tinggalkan Yesus, saudara mesti ingat, Yesus stresnya paling hebat, tapi tidak lari meninggalkan penebusan saudara. Itu luar biasa sekali ya. Nah, sekarang saudara lihat Alexander Beth-Harrell. Saya memberikan kutipan ini supaya kita yakin bahwa ini betul-betul ilmiah. Hematidrosis adalah kondisi medis yang nyata dan telah didokumentasikan. Meskipun sangat langka, kondisi ini terjadi ketika pembuluh-pembuluh kapiler yang melingkar kelenjar keringat pecah akibat tekanan psikologis yang ekstrim. Darah kemudian bercampur dengan keringat dan keluar melalui pori-pori kulit. Ini menghasilkan kulit yang sangat sensitif dan tubuh yang sangat lemah. Kondisi yang akan sangat memperparah penderitaan fisik yang kemudian Yesus alami selama penyaliban. Artinya kulit luarnya ini sudah sangat sensitif. Sehingga dia menghadapi nanti penjambukan dan penyaliban dengan kondisi tubuh yang tidak prima. Dan itu akan menambah penderitaan yang hebat. Nah, kedua, kondisi apa yang memicu hematidrosis ini? Literatur medis itu mencatat bahwa ini hematidrosis itu terjadi dalam kasus-kasus misalnya ada ketakutan yang hebat menjelang kematian. Contoh misalnya, saudara akan disembelih besok pagi. Malam ini saudara tidur, silakan tidur, tapi besok pagi disembelih. Tapi sebelum tidur, saudara lihat orang ada asap parang di sebelah. Pedangnya, dan saudara tahu bahwa itu pedanglah yang sedang diasah tuh yang besok pagi sikat saudara. Saudara bisa tidur. Nah, itu kira-kira ketakutan seperti itu atau tekanan emosional yang ekstrim, pergumulan batin yang melampaui batas kemampuan jiwa normal untuk menanggungnya. Dan kondisi seperti itu belum tentu bisa menghasilkan hematidrosis. Tapi beberapa kasus langka itu memang terjadi. Dan itu terjadi pada Yesus. Nah, lalu yang ketiga, dampak fisiknya apa? Ketika hematidrosis terjadi, maka itu menguras darah dan itu mempengaruhi fisik secara serius. Pertama, kulit jadi sensitif. Saudara, kalau itu sampai pecah begini. Kalau yang begini, kalau saya kulit normal begini juga belum rasa apa-apa. Tapi saudara lihat kalau luka, memar, saudara kan, itu aja sakit kan? Artinya itu kulit saudara sudah tidak normal. Sangat sensitif pada satu itu aja sakit. Nah, kalau sampai hematidrosis terjadi, seluruh kulit ini dan seluruh tubuh itu sangat sensitif. Tak usah cambuk, gitu saja itu sakitnya luar biasa. Itu akibat dari hematidrosis. Kedua, tubuh akan mengalami dehidrasi akibat kehilangan cairan dan darah. Dan saudara bayangkan bahwa pada akhirnya, mulai dari situ sampai itu Yesus tidak minum. Sama sekali. Nanti di atas kayu salib, dia dikasih minum kan? Tapi dia buang kan? Kenapa? Karena yang mereka minum tuh, mereka kasih dia tuh semacam obat bius. Untuk meringankan sakit. Biasanya kalau orang disalib supaya tidak terlalu sakit itu dikasih campuran empedu itu bius supaya tidak terlalu rasa. Tapi begitu Yesus rasa bahwa itu adalah semacam anggur pengurang sakit, dia buang. Dia tidak mau minum. Kenapa? Karena kalau dia minum artinya ada sekian persen rasa sakit karena penebusan yang tidak dia tanggung. Dan dia rupanya tidak mau mengurangi sakit itu. Karena kalau ternyata hukuman dan sakitnya hukuman dosa berkurang 5% saja. Dan itu berarti dia tidak tanggung 5%. Saudara harus tanggung 5% sendiri. Saudara tetap binasa. Dan ternyata Yesus tidak mau mengurangi sakitnya. Nanti setelah sudah selesai dulu baru dia bilang, aku haus. Baru dikasih minum. Kenapa perlu dikasih minum di ujung? Supaya dia bisa berteriak yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah jadi ini terjadi. Dan itu berarti bahwa ketika Yesus keluar dari Getsemani, menuju ke pengadilan dan penyaliban nanti, tubuhnya sudah sangat fatal.
Dan itu sangat mempengaruhi ketika dia dicambuk nanti. Saya kasih kutipan berikut dari Edwards, Gable, dan Hosmer. Hematihidrosis secara medis menghasilkan hipersensitivitas kulit yang signifikan. Hal itu berarti seluruh proses penyiksaan fisik yang kemudian dialami Yesus, pencambukan, penempatan mahkota duri dan penyaliban akan terasa jauh lebih menyakitkan dari yang sudah pun luar biasa menyakitkan bagi orang dengan kondisi kulit yang normal. Tubuhnya memasuki seluruh proses penyaliban itu dalam kondisi yang sudah sangat terkuras secara fisik. Jadi rupanya tekanan jiwanya yang hebat di Getsemani sangat berpengaruh pada fisiknya, hematidrosis. Dan ini punya makna teologisnya. Ya, pertama, itu lagi-lagi membuktikan bahwa dia manusia sejati. Kalau seperti paham Yesus hanya punya tubuh maya saja, maka dia nggak perlu mengalami hematidrosis semacam ini. Ya, doketisme itu percaya mengatakan Yesus hanya punya tubuh maya saja. Kalau Yesus tubuh maya dia tidak mengalami ini. Dan yang kedua, rupanya darah Yesus itu mengalir bukan pertama kali disalib, tapi di Getsemani. Ini yang kedua, berarti penebusan sebenarnya sudah dimulai dengan penumpahan darah. Dan darah pertama Kristus yang keluar dalam konteks ini bukan di Golgota, tapi di Getsemani. Ya, di Ibrani 9 ayat 22 bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. John Owen. Penumpahan darah Kristus bukan dimulai dari paku yang menembus tangannya di Golgota. Darah penebusan itu mulai mengalir di Taman Getsemani dalam kegelapan malam yang sunyi tanpa penonton manusia. Hanya di hadapan Bapa. Ini seharusnya mengajarkan pada kita bahwa karya penebusan tidak bisa diukur semata-mata dari peristiwa-peristiwa yang terlihat. Ada dimensi yang tidak terlihat dari penebusan yang dimulai jauh sebelum salib. Dan yang ketiga, ini menunjukkan betapa beratnya beban dosa manusia. Ya, beban itu berat sehingga tubuh merespon dengan cara yang melampaui kemampuan normal manusia. Dan tidak ada manusia berdosa yang dapat menanggung beban seperti ini. Apalagi menanggung beban semua orang. Karena itu saudara, penderitaan Kristus ini belum naik salib saja sudah sehebat ini. Ya. Dan itu dia lakukan karena mengasihi saudara dan saya. Sekarang yang ketiga, penderitaannya saat pencambukan. Yesus jelas dicambuk ya, atau disesah. Matius 27, 26. Yesus disesahnya oleh Pilatus dan diserahkan untuk disalibkan. Markus 15, tetapi Yesus disesahnya. Yohanes 19, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Menyesah itu mencambuk. Nah, sekarang saya jelaskan beberapa hal di sini. Pertama, seperti apa cambuk Romawi? Nah, cambuk yang dipakai oleh orang Romawi ini bukan seperti cambuk sapi, cambuk kuda yang kita pakai ya. Cambuk Romawi itu disebut sebagai flagellum. Itu namanya, flagellum dari kata Latin flagellare dan artinya memukul dengan keras. Nah, flagellum Romawi itu alat penyiksaan yang memang dirancang untuk menimbulkan kerusakan fisik. Itu dirancang tujuan begitu. Nah, flagellum itu ada beberapa komponen. Pertama itu ada gagang. Mungkin sambil itu lihat gambar ini ya. Ada gagang itu namanya handle terbuat dari kayu. Dirancang dengan genggaman yang kuat untuk memberikan ayunan. Lalu yang kedua ada tali-tali kulit. Ya, tali-tali kulit itu sudah lihat tuh di sana. Itu biasanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biasanya ada macam-macam, ada banyak cambuk antara 3 sampai 9. Ya, ada 3 sampai 9 dan ada benda-benda keras di ujungnya ini ya. Kalau saudara lihat itu pertama itu ada tulang hewan yang ditaruh di situ.
Tulang hewan itu semacam potongan-potongan kecil dari tulang domba dan sapi yang tajam. Itu ditaruh di sana. Kedua, itu ada bola-bola logam, biasanya dari timah berbentuk bulatan-bulatan kecil tuh. Kayak begini. Ini dari logam. Ya, dari logam. Dan yang ketiga adalah kait-kait logam yang itu ya. Bagian ini itu ada semacam begini, itu seperti mata kail, contoh itu ya. Mata kail itu jadi waktu itu untuk apa? Begitu diplak, dia akan nancap di kulit. Ikan kalau berontak, putus lehernya. Nah, itu ditarik, krek, maka itu daging pasti tercabut. Oke, lihat keterangan dari Martin Hengel. Flagellum Romawi adalah salah satu instrumen penyiksaan paling kejam yang pernah ada dalam sejarah peradaban kuno. Dirancang bukan sekedar untuk menimbulkan rasa sakit, melainkan untuk merusak tubuh secara sistematis dan maksimal. Seringkali dalam hitungan menit, para algojo Romawi dilatih secara khusus untuk menggunakan senjata ini dengan efisiensi yang mengerikan. Nah, saudara-saudara, perlu diingat ya, ini hukuman sangat mengerikan. Itu diadopsi oleh orang Roma dari orang Persia. Dan kalau saudara baca sejarah, saudara bisa lihat bahwa Paulus dan Petrus mati di Roma. Petrusnya mati disalibkan, Paulus cuma dipenggal kepala. Penggal kepala itu lebih rendah daripada penyaliban. Kenapa Paulus tidak disalib? Karena Paulus warga negara Roma. Kenapa Petrus disalib? Karena dia bukan warga negara Roma. Artinya apa? Artinya hukuman salib itu hanya diberikan untuk non-Romawi. Kalau orang non-Romawi disalibkan, kalau orang warga negara Rom tidak boleh disalib. Kenapa? Karena orang Roma menghargai warganya sendiri. Karena itu tidak boleh hukuman salib diberikan kepada warga Romawi. Nah, rupanya Paulus itu warga negara Roma. Karena itulah dia terhindar dari salib, hanya penggal kepala saja. Tapi Petrus itu bukan warga negara Roma. Dan ingat saudara-saudara, menyalibkan orang itu kerjanya orang Romawi. Mereka pernah tumpas sebuah pemberontakan, lalu menyalibkan orang-orang itu tiap 2 meter satu salib. Dan itu sepanjang 45 km. Kalau tiap 2 meter satu salib, 45 km, itu saudara hitung sendiri kira-kira berapa banyak itu. Ya. Nah, ada 3 macam jenis pencambukan. Pertama namanya fustigatio, itu pencambukan ringan, biasanya karena pelanggaran kecil hanya sebagai peringatan. Fustigatio. Yang kedua namanya flagellatio, itu pencambukan sedang untuk kejahatan yang serius. Dan yang ketiga namanya verberatio, itu pencambukan berat untuk orang yang siap dihukum mati. Nah, ternyata Yesus memang mau disalibkan. Karena dia mau disalibkan, maka pencambukan yang diberikan pada Yesus adalah verberatio. Berarti tingkat pencambukan yang paling maksimal yang diberikan pada Yesus. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah bahwa korban harus ditelanjangi terlebih dahulu. Ya, lepaskan pakaian, kadang-kadang hanya pakai semacam celana dalam atau kain penutup aurat. Dan setelah itu tangannya diikat seperti gambar ini, dia mesti diikat seperti ini. Ya. Setelah itu baru ini untuk dengan posisi semacam ini, dia akan si tercambuk ini akan dicambuk dari 2 sisi. Next, kalau saudara lihat, jadi satu di sana, satu di sini. Kenapa 2 orang? Supaya jangan terlalu kehabisan tenaga. Ya. Dan tidak ada jeda, karena kalau si algojonya masih capek tarik napas, maka pukulan berkurang. Maka itu harus tidak boleh berhenti. Pukulan terus berjalan, dan panjangnya cambuk itu membuat orang bagian sana waktu memukul itu sampai mengena juga di rusuk bagian sini. Orang bagian sini mencambuknya itu kena sisi sana juga. Jadi tidak bebas. Semua sisi itu
terkena. Dan ini algojo ini namanya liktores. Dan ini adalah algojo terlatih. Ya. Raymond Brown ini orang hebat. Dia menulis sebuah buku The Death of the Messiah, kematian Mesias. Praktek pengikatan korban pada tiang dalam posisi membungkuk adalah prosedur standar dalam pencambukan Romawi. Posisi ini bukan hanya untuk mengimobilisasi korban. Dia dirancang untuk membuka seluruh bagian punggung, pinggul, dan kaki secara maksimal bagi algojo. Sehingga tidak ada bagian tubuh yang luput dari jangkauan cambuk. Melepas pakaian korban juga merupakan bagian dari tindakan penghinaan yang disengaja. Melucuti martabat korban secara total sebelum tubuhnya dirusak. Itulah sebabnya orang Roma tidak boleh diberikan. Karena ini penghinaan yang luar biasa. Berapa kali dicambuk? Yang keempat. Nah, sebenarnya ada aturan tentang pencambukan itu di dalam hukum Taurat ya. Lihat Ulangan 25. Haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahan. Ini diatur hukum Taurat ya, kalau hukuman orang dipukul ya. Ayat 3. 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila dia dipukul lebih banyak lagi. Jadi hukum Taurat menerapkan 40 kali pukul. Nah saudara, setelah pukul 40 kali, belakangan berkembang kebiasaan. Misalnya saya algojo, saya pukul bapak, mestinya 40 kali. Tapi karena saking semangat saya pukul, ternyata jadi 41. Begitu salah dan 41, saya yang harus dicambuk. Jadi saya harus berhati-hati, supaya semangat saya dalam mencambuk itu tidak boleh melampaui 40. Tapi kan kadang-kadang kan lupa itu, saking semangat salah hitung, kelebihan. Supaya tidak kelebihan maka langsung dikurangi. Jangan 40, pukul 39 kali. Supaya salah hitung, kelebihan 1 masih aman. Itu namanya 39 kurang 1. Coba lihat ayat ini. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Waktu pertama saya baca ayat ini, kok kenapa pakai matematika begini ya? Kok tidak bilang 39 saja tapi 40 kurang 1? Harus 40 untuk menyatakan bahwa itu hukuman resmi. 40, tapi supaya tidak melanggar itu dikurangi 1. Tadi ya, cambuk ini, satu ini ada 9 ya. Kira-kira 9 tuh. Dan kalau itu runcing-runcingnya itu kayak mata kail itu ada 5 saja, satu baris. Satu kali pukul berapa lubang? Ya, 9 kali 5, 45, satu kali 45. Kali 40, kalau saya ingat ayat lebih kuat daripada matematika. Saudara bayangkan, ya, berapa tuh Pak Yos? 2.250. Itu sudah bisa cukup untuk menghancurkan. Masalahnya, yang cambuk Yesus ini bukan orang Yahudi. Ini orang Romawi. Dan orang Romawi tidak punya aturan 39 kurang 1. Itu aturan orang Yahudi. Maka seorang algojo atau algojo Romawi itu dia memukul tanpa batas. Lihat Alexander Medherel bilang begini. Proses pencambukan orang Roma terkenal brutal sekali. Mereka biasanya memukul 39 kali tapi sering lebih daripada itu tergantung mood tentara yang mencambuk. Tergantung moodnya dia. Pokoknya harus sampai rusak. Jadi kalau dia lagi baru dapat kenaikan gaji ya lumayan lah. Tapi kalau dia lagi frustrasi dan dia datang melampiaskan frustrasinya pada si korban, maka saudara bayangkan itu mereka bisa pukul sampai mengerikan. Karena itu sekarang coba lihat yang kelima. Ini adalah kondisi tubuh orang yang dicambuk itu bagaimana. Nah itu ya saudara ya. Masalahnya adalah kulit Yesus sudah sangat sensitif, saya bilang tadi. Tak
begitu saja sangat sakit. Apalagi sekarang dengan timah itu, timah-timah bulatan itu tadi itu untuk membuat memar di kulit. Supaya memudahkan tulangnya itu tancap, tarik, daging tercabut. Orang dengan belakang normal saja, itu kena timah itu sudah memar langsung tancap. Apalagi punya Yesus yang memang sudah sangat sensitif gara-gara hematidrosis. Dan saudara, kalau 40 kali saja sudah ribuan, dan untuk Yesus tidak dibatasi, kita bisa menduga entah berapa ribu kali itu dicambuk itu mengenai. Satu kali kena 45 robekan. Nah ini punggung yang tidak seberapa, ini satu dari sana, tak, begitu satu kali cabut, daging terlepas. Cabut, daging terlepas. Cabut, daging terlepas. Maka itu berarti bahwa setelah ribuan kali cambukan, maka tidak ada sisa daging di sini lagi. Bisa habis. Ya, saya kasih beberapa komentar untuk saudara bisa bayangkan ya, seperti apa yang terjadi. Matt Harrell. Seorang dokter yang pernah mempelajari proses pencambukan orang Roma mengatakan, saat pencambukan berlangsung, lukanya akan berkembang sampai ke otot yang menempel di tulang, rangka, dan menyebabkan daging di sana berdarah. Seorang sejarawan dari abad 3 bernama Eusebius menjelaskan pencambukan seperti ini. Pembuluh darah dan otot, saraf, dan usus besar orang yang dicambuk akan terlihat. Jadi usus besar di dalam itu bisa dilihat dari belakang. Ya, karena dagingnya habis. Leon Morris. Pencambukan adalah peristiwa yang brutal. Ini bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Yosefus, ini sejarawan Yahudi, menceritakan seorang Yesus tertentu. Ini Yesus yang lain ya, karena nama Yesus itu kan banyak. Seorang Yesus tertentu, anak dari Ananias, dibawa ke depan Albinus dan dikuliti sampai tulang dengan cambuk. Jadi mau dagingnya habis tuh sampai tulang itu pakai cambuk saja. Tarik, daging terlepas. Ya. Eusebius menceritakan bahwa martir-martir tertentu pada zaman Polikarpus dicabik-cabik oleh cambuk sampai pada pembuluh darah dan arteri yang ada di dalam. Sehingga bagian dalam yang tersembunyi dari tubuh manusia, isi perut dan organ-organ mereka menjadi terbuka dan kelihatan. Tidak heran bahwa dan tidak jarang orang mati sebagai akibat dari penyiksaan ini. Banyak yang mati, banyak yang gila di akhir pencambukan itu. Apa yang terjadi pada waktu kondisi pencambukan terjadi semacam ini? Si korban akan kehilangan sangat banyak darah. Hipovolemik dalam bahasa medisnya. Dan ini rupanya terjadi pada Yesus. Pada waktu hipovolemik terjadi, maka tekanan darah menjadi sangat rendah. Darah keluar begitu banyak, tekanan darah menjadi sangat rendah, lalu kondisi ekstrim terjadi pada fisik sehingga tidak ada tenaga. Itulah sebabnya saudara, Yesus sangat sulit berdiri pada waktu dia pikul salib. Sehingga Simon orang Kirene harus membantu. Dan saudara-saudara, kulit akan terbuka begitu rupa. Ya, dan nyeri tidak tertahankan di seluruh tubuhnya. Donald Carson kasih komentar begini. Kondisi fisik Yesus setelah pencambukan sangat penting untuk dipahami dalam konteks keseluruhan narasi penyaliban. Dia tidak dibawa ke Golgota dalam kondisi prima. Dia pergi ke sana dalam kondisi yang sudah sangat kritis. Dengan tubuh yang sudah sangat lemah, luka-luka yang sangat parah. Fakta bahwa dia tidak sanggup memikul salibnya sendiri sampai ke Golgota dan Simon dari Kirene harus mengambil alih adalah bukti langsung betapa dahsyatnya penderitaan fisik yang sudah dia tanggung bahkan sebelum penyaliban itu dimulai. Nah, nanti ini akan sangat mempengaruhi penderitaan dia di atas salib. Nanti akan saya jelaskan pada pelajaran yang akan datang. Tapi sekarang mari yang lihat yang ke-6. Rupanya ini adalah penggenapan nubuat. Pencambukan yang dialami Yesus itu adalah nubuat itu. Yesaya 53.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur itu apa? Ya, kaburah dalam bahasa Ibraninya, dan secara harfiah kaburah yang diterjemahkan bilur itu adalah luka garis-garis. Berarti itu adalah luka karena cambuk. Jadi luka karena cambuk itulah bilur. Dan kalau dikatakan bahwa oleh bilurnya kita sembuh, dan ini dikutip oleh Petrus ya, 1 Petrus. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah saudara, kalau saudara lihat Yesaya 53 dan 1 Petrus ini, bilur-bilur itu kita sembuh apanya? Bukan sembuh dari kanker. Bukan sembuh dari lumpuh atau buta, tuli, bukan. Ini sembuh secara rohani. Coba back ke ayat sebelum tadi Yesaya tuh. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Ini pemberontakan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan. Ini ada pemberontakan dan kejahatan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari pemberontakan dan kejahatan. Berarti bukan sembuh fisik. Next, 1 Petrus tadi. Dia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kita sembuh. Sembuh itu bagaimana? Sembuh itu artinya hidup dalam kebenaran. Kalau begitu sembuh di sana, itu bukan sembuh fisik. Sembuh secara rohani. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Tapi seringkali orang mengutip ayat ini untuk KKR kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu sedikit penjelasan. Waktu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit di rumah ibu mertua Petrus, lalu ayat ini dikutip. Itu bukan berarti ayat ini memang berhubungan dengan kesembuhan fisik, bukan. Tapi di ayat itu dijelaskan begini, bahwa kesembuhan fisik yang Yesus lakukan sebenarnya adalah suatu gambaran yang lebih jauh daripada kesembuhan rohani. Contoh, orang buta tidak pernah lihat apa-apa, gelap. Tiba-tiba Yesus mencelikan matanya, sekarang bisa lihat terang. Sebenarnya di balik mujizat terang, ada sebuah kebenaran yang Yesus mau ajarkan. Akulah terang dunia. Dia kasih makan orang dengan roti dan ikan. 5.000 orang tuh. Begitu makan, habis makan, ingat ada satu kebenaran tentang Yesus, yaitu akulah roti hidup. Dia kasih bangkit Lazarus keluar dari kubur. Setelah itu ingat ada satu kebenaran, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Dia sembuhkan banyak orang di rumah ibu mertua Petrus. Ingat, itu untuk sebuah kebenaran bahwa akulah penyembuh rohani. Lalu dikutiplah oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Saudara, perhatikan kontras di sini. Bilur itu luka. Yang namanya luka berarti tidak sembuh kan? Masih luka itu. Bukan suatu kondisi kesembuhan. Tapi justru oleh lukanya kita sembuh. Kalau dia tidak terluka, kita tidak sembuh. Tapi dia terluka, lalu kita sembuh. Maka di situ kita bisa lihat penebusan karya Kristus yang menyembuhkan kita bukan hanya di salib. Mulai dari Getsemani, darahnya sudah tercurah. Dan mulai dari Getsemani setelah itu pencambukan, ternyata luka Kristus menyembuhkan kita. Harus menyembuhkan Pak Yos, Bapak, Ibu. Banyak ya. Kalau begitu lukanya harus banyak. Makanya dagingnya habis itu. Ini akan sangat mempengaruhi posisi di atas salib ketika isi perut sudah bisa dilihat dari belakang, baru di atas sepotong kayu kasar.
Tapi itu akan saya bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Saya tutup dengan komentar dari John Stott. Penebusan bukan sebuah transaksi yang murah atau mudah. Setiap bilur cambukan yang merobek punggung Kristus di halaman istana Pilatus adalah bukti nyata bahwa harga dosa manusia tidak pernah bisa diremehkan. Allah yang kudus menuntut pembayaran penuh. Dan pembayaran itu dilunasi dengan tubuh anaknya yang tercabik. Anugerah itu mahal. Bukan karena kita yang membayarnya, tapi karena Kristus yang membayarnya dengan harga yang tak ternilai. Karena itu saudara, kalau saudara diselamatkan, itu tidak boleh anggap remeh keselamatan dia. Harganya terlalu mahal. Itulah sebabnya semua orang yang sudah ditebus harus bersyukur luar biasa. Ya, hidup untuk kebenaran, takut Tuhan, mengasihi dia. Kalau dia berkorban begitu banyak, kamu baru korban duit sedikit saja sudah ngomel. Kamu baru korban waktu sedikit saja sudah tidak mau lagi. Ya, korban tenaga sedikit saja, korban perhatian saja, hitung-hitungan dengan Tuhan. Semua orang yang harus menyadari ini bahwa Tuhan telah membayar begitu mahal, harusnya tidak pernah menjadi kikir dengan Tuhan. Jadi kalau yang rasa-rasa agak kikir-kikir dikit sama Tuhan ya, waktunya, tenaganya, perhatiannya, pelayanannya, suruh mesti mikir ini. Kalau mikir ini apa? Dengan apa akan kubalas? Selain puji dan sembah, selain melayani dia. Ya, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Masakan kamu berikan yang kurang baik? Ketika seorang ibu di India berjalan satu hari ke Sungai Gangga, dia bertemu dengan seorang penginjil. Ibu ini membawa 2 orang anak. Satu anak itu dituntun karena sehat. Yang satu ini lumpuh, jadi dia gendong. Lalu si penginjil itu ngomong, ibu mau kemana? Saya mau persembahkan satu anak saya untuk dewa, buang di Sungai Gangga. Lalu penginjil ini coba cegah, jangan, tapi tidak berhasil. Setelah itu sampai sore, si penginjil ini ketemu lagi ibu itu. Sekarang ibu itu ternyata anaknya satu yang tadi dia bawa itu sudah tidak ada, tinggal yang digendong. Lalu si penginjil tanya, mana anakmu yang satu? Sudah dibuang sebagai persembahan kepada dewa di Sungai Gangga. Yang sehat itu, iya. Kenapa kamu tidak buang yang lumpuh ini saja? Lalu ibu itu lihat penginjil itu dan dia berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa agama Tuhan. Tapi di dalam agamaku, yang terbaik untuk dewa, yang jelek untuk saya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang baik untuk dirinya, yang jelek untuk Tuhannya. Waktu terbaiknya untuk dunia, waktu sisa-sisa untuk Tuhan. Investasi terbesarnya untuk dunia ini, untuk Tuhan, sedikit. Pikirannya yang paling cemerlang untuk dunia, yang untuk Tuhan, dikit. 6 hari lamanya sudah capek peras pikiran untuk dunia ini. Karena itu khotbah jangan terlalu yang ruwet-ruwet lah. Yang penting kita terhibur lah. Soalnya sudah capek pikirannya 1 minggu. Tapi untuk Tuhan, kasih yang sisa-sisa. Dulu saya hadir dalam sebuah ibadah, mau doa persembahan. Setelah persembahan dikumpul, majelisnya berdoa, Tuhan, terimalah sisa belanja kami, ya Tuhan. Wih, sisa ya. Tapi saya pikir mungkin benar juga ya. Bahwa memang sering yang kita kasih Tuhan itu adalah yang sisa-sisa. Yang baik-baik kita. Kalau punya anak 3, yang agak bodoh-bodoh itu ya. Yang pintar satu jadi dokter, satu jadi insinyur. Yang agak bodoh nih biar jadi pendeta saja. Ya Tuhan. Mungkin banyak hal begitu kan, makanya banyak pendeta bodoh-bodoh kan. Harusnya adalah yang terbaik itu untuk Tuhan. Jadi yang agak pelit-pelit bukan hanya duit ya. Kita bukan hanya ngomong duit ya. Waktu, tenaga, duit. Apa yang kita punya. Bagi Yesus semuanya. Pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Pun waktuku miliknya. Next. Penderitaan Yesus dalam perjalanan ke salib. Ini belum disalib loh, masih di jalan itu loh.
bersambung. Tuhan memberkati kita.